Buta ya, tak lihat aku dari sana. Maaf. Minta maaf tak berguna. Bayar. Berani ganggu putri orang terkaya, cari mati. Pergi sana. Asisten, kemari. Kenapa kau di sini? Nona besar, Tuan besar sudah tahu soal kehamilan Anda. Beliau menyetujui pernikahan Anda dengan Tuan Gu Yanchen. Jangan antar makanan lagi. Mobil sudah siap menjemput Anda pulang. Apa katamu? Ayahku sudah setuju? Waktu kecil aku dan Yanchen jatuh ke laut. Kami berenang ke pantai dengan susah payah. Saat itu kami berjanji akan bersama selamanya. Tapi ayahku selalu merendahkan Yanchen karena miskin. Tak pernah mengizinkanku menikah dengannya. Dan akhirnya hari ini juga anniversary pernikahanku dengan Yanchen. Aku mau sampaikan langsung padanya. Baik, Nona besar. Tuan besar juga berpesan akan menyuntikkan dana ke Yuanke Company milik Gu Yanchen atas nama Yayasan Song. Bagus sekali. Aku akan menjadikan Yanchen miliarder sejati, supaya tak ada seorang pun lagi yang berani meremehkan dia. Hotel kamar 602, ada hadiah kejutan menunggumu di sana. Itu pasti kamar yang sengaja Yanchen sediakan untukku istirahat karena dia khawatir aku terlalu capek antar makanan, kan? Pasti kejutan anniversary yang dia siapkan untukku. Yeay, senang sekali. Bagus sekali ini. Asisten, bilang ayahku dulu ya. Aku tak pulang hari ini. Bilang, jangan khawatir. Nona besar, hati-hati ya. Ling Qinghuan, kenapa kau di sini? Pakai jubah mandiku pula. Keluar sekarang. Songzi, kau datang untuk memberi kejutan ya? Sayang sekali, kejutan ini sudah jadi milik orang lain sekarang. Kau tidak tahu ya? Kak Yanchen itu, dia selalu suka sesuatu yang jauh lebih menantang, lebih menarik, lebih menggairahkan dari yang bisa kau tawarkan. Jadi, kasihan sekali kau ini. Datang-datang, sudah tak ada artinya lagi. Ling Qinghuan, kau masih punya malu tidak? Dulu waktu perusahaan Yanchen hampir bangkrut dan dia sakit hampir mati, aku malah pergi ke luar negeri. Benar-benar menguntungkan kau ya. Sekarang Kak Yanchen sudah jadi orang kaya raya. Sekarang sudah giliranku untuk menikmati semuanya. Kalau bukan ayahku yang dulu mendukung penuh, mana mungkin Gu Yanchen bisa bangkit kembali seperti sekarang. Tapi sayang sekali ya. Laki-laki itu memang begitu. Istri setia di rumah, mana bisa menandingi wanginya bunga liar di luar sana. Apalagi lagi ya. Aku ini cinta pertamanya, yang selalu dirindukannya dan dikenangnya bertahun-tahun lamanya tanpa henti. Memang sih, dulu kau pernah menyelamatkan nyawanya. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia juga sudah memberimu banyak uang kan? Jadi, budi itu sudah lunas terbayar sekarang. Kau harusnya sudah puas. Kau ini berani. Qinghuan, ada apa? Kak Yanchen, aku cuma mau datang memberi selamat anniversary untuk Kak Ziyi dan kau. Tak disangka dia tiba-tiba marah dan menyerangku. Song Ziyi, kau! Begitu tak terima Qinghuan. Gu Yanchen, kau? Lihat baik-baik, dia yang mendorongku duluan. Makanya aku sampai menabrak lemari begini. Qinghuan dari kecil badannya lemah. Kau tak tahu, mana mungkin dia bisa mendorongmu. Kak Yanchen, aku sendiri yang tidak pegangan kuat kok. Jangan salahkan Kak Ziyi ya. Jangan takut, ku antar ke rumah sakit. Gu Yanchen, buka matamu dan lihat baik-baik. Aku yang berdarah, istrimu ini yang sedang berdarah, kau lihat? Kau tak lihat? Salahmu sendiri. Rasakan itu. Ayo pergi. Aku mencintaimu tanpa pamrih selama belasan tahun. Ya.
Sudah kuberikan segalanya demi kau ini. Tapi di matamu itu, cintaku ini tak ada harganya. Sandiwara ini sekarang cukup sampai di sini saja. Lihat ini, tagihan listrik dan air bulan ini tingginya bukan main. Kau pasti diam-diam menyalakan AC seharian lagi di belakang kami kan? Uang keluarga Gu itu bukan jatuh dari langit, bukan datang begitu saja. Aku terluka. Tak waktu meladenimu. Terluka katamu? Yang benar saja. Menurutku kau pasti jatuh gara-gara keluyuran di luar. Dasar pembawa sial bagi keluarga ini. Sejak kau masuk rumah ini, anakku belum pernah merasakan satu hari pun yang tenang dan nyaman. Kaulah yang menyeret anakku ke bawah, kau yang membebaninya. Tanda tangan. Tanda tangani surat cerai ini. Angkat kaki dari keluarga Gu. Dulu waktu Gu Yanchen sekarat, waktu kau menangis memohon donor, wajahmu tak begini. Omong kosong apa kau? Berani-beraninya kau kurang ajar begini. Kalau bukan Yanchen yang berhati lembut, gara-gara dia bersikeras membalas budi kecilmu itu, mana mungkin aku rela setuju membiarkan wanita sepertimu masuk rumah ini. Keluargamu yang mengajarimu bersikap begini. Apa hakmu menghina keluargaku begitu? Yanchen, kau. Akhirnya kau pulang juga. Coba lihat menantumu yang baik ini, dia berani-beraninya memukul ibu mertuanya sendiri. Masih ada keadilan tidak di dunia ini, ha? Ini sudah keterlaluan. Songji, bisakah kau tenang sedikit? Seharian kerjamu cuma bikin masalah. Bisa apa lagi kau selain itu? Kenapa Gu Yanchen? Kenapa tadi rumah sakit menemani Lin Qinghuanmu? Nah, sempat menemuiku rupanya. Tak mengerti, kenapa kau begitu sempit hati? Terhadap Qinghuan, terhadap ibuku, selalu penuh permusuhan tak masuk akal. Aku kecewa padamu. Juga muak. Aku sempit hati. Selama ini, aku menuruti semua kemauan mertua. Dia bilang masakanku tak enak, ku masak ulang. Dia menyindirku, ku dengarkan diam-diam. Tapi apa yang ku dapat? Celaan tanpa henti dan perlakuan kasar darinya. Dia, ibuku, membesarkanku tak mudah. Kenapa sih? Menghormati tetua itu hal dasar kan? Ziyi, kau ini membuatku sulit. Dengarkan aku. Minta maaf pada ibuku. Hari ini, anggap selesai. Kalau tidak, jangan buat keluarga malu. Maaf. Kenapa harus minta maaf? Dia yang mulai duluan. Mau minta maaf? Dia dulu. Minta maaf sulit? Rugi apa? Lihat Qinghuan. Dia tak pernah melawan. Akur dengan ibuku. Tidak bisa belajar sedikit? Temperamenmu buruk sekali. Hari ini di rumah sakit, Qinghuan terus-terusan memohon padaku untukmu. Apa katamu? Songji, kau berani memukul Qinghuan? Qinghuan itu putri tunggal keluarga Lin. Keluarga Gu kita masih bergantung pada keluarga Lin. Kau memukulnya. Sama saja menampar muka dan masa depan keluarga. Buka mulut selalu Lin Qinghuan. Segitu sukanya dia. Nikahi saja. Masih berani membantah. Cukup, berhenti. Yayasan Song baru investasi besar. Ke Gungkro. Perusahaanku banyak urusan, jangan bikin masalah. Yayasan Song? Yayasan di bawah keluarga Song? Si orang terkaya itu? Ya ampun. Mereka benar-benar investasi ke kita? Ini pasti karena Lin. Demi muka Qinghuan tentunya. Yanchen, kau harus berterima kasih yang sebesar-besarnya pada Qinghuan. Yang patut diterima kasih. Akulah yang membuat Yayasan Song berinvestasi di Gu Group. Kau yang buat mereka investasi? Song Shiyi. Kau antar-antar makanan sampai otakmu sudah tidak beres lagi ya? Kau ini cuma tukang antar biasa. Pintu Song Group saja, kau tak bisa masuk. Song Ziyi, temperamen buruk, tidak tahu diri. Sudahlah, sekarang malah belajar berbohong sepanjang waktu. Kau pikir, dengan cara konyol begini, bisa menarik perhatianku? Yanchen, cepat, selagi masih panas. Segera undang Qinghuan resmi ke rumah kita. Bangun hubungan kalian baik-baik.
Keluarga Gu dan keluarga Lin bersatu. Kekuatan besar digabungkan jadi satu. Perusahaan pasti bisa naik ke level berikutnya. Bagus, bawa selingkuhan ke rumah sekalian. Biar lebih mudah kalian terang-terangan melakukan hal-hal memalukan itu kan? Song Ziyi, omong kosong apa? Qingwan itu putri keluarga Lin, mulia dan terhormat. Tak boleh ternoda sedikit pun. Tidak seperti kau. Yang cuma pantas jadi kurir seumur hidupmu. Gu Yanchen. Kau dengar? Inilah yang ibumu katakan padaku setiap hari. Sudah muak. Sudah. Song Ziyi, kau pikir mundur untuk maju ini bisa menarikku? Mengancamku dengan cerai? Kapan jadi kekanak-kanakan? Terserah kau bilang. Perceraian ini. Aku sudah bulat mau bercerai. Coba tanda tangan ini, lihat. Keluar tanpa apa-apa. Tanpa apa-apa katamu? Gu Yanchen. Sampai sekarang, kau benar-benar mengira aku menikahimu hanya demi uang? Lalu, karena apa? Ibuku bilang padaku, saat aku pergi, kau terus-terusan mencari cara minta uang padanya. Tidak pernah. Tak pernah minta sepeser pun darinya. Semua barang di rumah, aku yang tanggung. Baik, kau percaya semua orang, kecuali aku ini, tak ada yang perlu dibicarakan. Sekalian, putus hubungan selamanya. Jangan harap. Merobek kertas apa gunanya? Gu Yanchen, jangan-jangan kau tak rela aku tinggalkan? Song Ziyi, kau sungguh menggelikan. Wanita yang hanya memikirkan uang. Kenapa peduli? Ya cerai. Setelah cerai, kau bisa dengan terang-terangan menikahi Lin Qinghuan. Ibumu senang, keluarga Lin senang, kau senang, kalian tak perlu lagi diam-diam pergi ke hotel cari sensasi. Song Ziyi, Kau pikir itu bisa memancingku? Karena kalian saling mencintai. Aku merelakan kalian mundur. Baik. Ingat kata-katamu hari ini. Jangan menyesal. Mau lihat tanpa aku, Yanchen. Siapa mau? Asal jauh dari tempat ini. Bagaimanapun juga caranya, pasti lebih bahagia dari sekarang. Pergi. Lenyap dari hadapanku. Tunggu. Ma, jangan halangi. Biarkan pergi. Biar dia tahu, tanpa aku tak bisa hidup. Sehari lagi di keluargaku, aku baru tak bisa hidup. Kau mau pergi dari sini? Silakan saja. Tapi ya, Semua yang keluarga Gu berikan. Semua harus kau kembalikan tanpa sisa. maksudnya apa? Maksudku apa? Kau benar-benar tidak mengerti ya? Yang aku maksud adalah ini. Semua yang kau beli pakai uangku. Semua barang itu. Yang kau kenakan, yang kau pegang di tangan, yang ada tersimpan di kamarmu. Walau hanya sebuah jarum pun tidak boleh dibawa. Oh baiklah, ayo saja. Ku kembalikan semuanya pada kalian. Jaket ini ya, dibeli Yanchen dari kerja paruh waktu. Gaji bulan pertama dulu dibelikan untukku. Bahannya setipis ini, sama sekali tidak bisa menghangatkan. Tapi aku tetap memakainya sampai sekarang. Dan kalung ini juga. Waktu kau membelikan Lin Qinghuan hadiah ulang tahun, kalung couple gratisan dari konter itu kan? Sekarang ini juga. Ku kembalikan juga padamu, sekarang ini. Song Ziyi,
Dan gaun ini juga ya. Itu, ibumu. Beli kebesaran tak muat. Dilempar padaku bilang jangan disia-siakan, jadi kupakai terus. Sudah 3 tahun. Sedangkan kau, gaun branded musim ini, untuk Lin Qinghuan, tak terhitung banyaknya kan? Pura-pura menderita saja kau ini. Pada intinya ya, kau cuma mengincar uang keluargaku. Kalau bukan aku yang baik hati memberimu baju bekas, kau cuma bisa tiap hari pakai seragam kurir kumal itu mempermalukan keluargaku. Kau baik-baik? Saat aku butuh dulu, kau tak pernah peduli. Sekarang peduli, memangnya ada gunanya. Kalau mau pergi, ya pergilah yang bersih. Jangan ada sisa. Cincin ini juga. Ini dibeli dengan uang sungguhan. Tak akan kubiarkan wanita matre sepertimu dapat untung. Ambil, berikan untuk menantu kesayanganmu Lin Qinghuan. Tak butuh. Song Shiyi, harus begini. Song Shiyi, kau. Biarkan pergi. Beberapa hari lagi, dia tak bertahan di luar. Pasti kembali dengan muka kusut memohon padamu. Aku mau pulang. Bawa aku pulang, Papa. Bukankah itu istri keluargaku? Kenapa berpakaian seperti itu? Diusir keluar ya? Kasian sekali ya. Katanya, mertuanya bilang dia tidak bermoral. Diusir dari keluargaku. 日乙呢？ Zihi, nak. Bangun, nak. Papa sini. Kenapa darahnya banyak sekali? Papa, sakit. Sakit. Sakit sekali. Perutku sakit sekali, Papa. Anakku, bayiku sayang. Papa. Sekarang ini, aku cuma ingin pulang ke rumah saja. 日乙， Tenang. Papa bawa pulang. Hah. Barang yang dipakai wanita itu menjijikkan. Sudah tidak bisa dipakai lagi. Ibu, kalau semua ini dibuang, nanti dia pulang mau pakai apa? Guyan Chen, dengar baik-baik. Aku tidak mungkin membiarkan dia menginjakan kaki di rumahku untuk kedua kalinya. Jangan harap dia bisa kembali. Bibi, Kak Yanchen, aku datang. Aduh, ya, Qinghuan datang. Ayo masuk, ayo cepat masuk. Qinghuan, kenapa tidak istirahat lebih lama dulu? Kakimu sudah sembuh belum? Aku khawatir soal Kaziyi. Kulihat emosinya kelihatan agak tidak baik. Takut dia bicara kasar dan bertengkar dengan Bibi dan Kak Yanchen, jadi aku mau datang menengahi. Tapi tadi, waktu aku di luar, aku sempat melihat dia di sana. Kenapa memangnya? Dia digendong seorang pria parubaya. Digendong, naik mobil hitam, lalu pergi. Apa? Pria parubaya? Kak Yanchen, lihat ini. Ini yang kebetulan sempat ku foto, meskipun memang agak buram. Ini, coba lihat ini. Sudah ku bilang juga apa?
Pantas Song Ziyi begitu keras kepala minta cerai. Ternyata sudah punya simpanan. Ada pria tua yang menopangnya. Pantas saja dia berani tinggalkan keluarga Gu kita. Diam. Lacak plat ini. Siapa pemiliknya? Beri aku hasil secepat mungkin. Anakku, bayiku, Ziyi, nah, Bayinya, tidak bisa diselamatkan. Keluarga Gu Yanchen itu, dan ibunya yang kejam itu. Berani-beraninya menghinakan putriku seperti ini. Aku sudah hentikan semua dana Yayasan Song, investasi dan kerjasama dengan Gu Bro. Tak ku beri sepeser pun. Selama bertahun-tahun ini, kau sembunyikan identitasmu dariku. Menderita sendirian di luar sana. Bahkan sampai jadi kurir. Papa sangat sedih untukmu. Sekarang, akhirnya kau pulang ke rumah. Masuk. Nona besar, ini semua disiapkan Direktur Song untuk Anda. Kalung berlian Star of Africa, cincin pink diamond terbaik, set perhiasan ruby pigeon blood. Ini sertifikat kepemilikan 12 properti mewah kelas atas yang tersebar di seluruh dunia. Selama ini, kau sudah banyak menderita. Papa pasti akan menggantinya dengan baik. bagaimana? Sudah ketemu belum? Siapa pemilik mobilnya? Direkturku, plat nomor tidak bisa dilacak. Akses kita tidak cukup. Sistem menunjukkan enkripsi level tertinggi. Tidak berguna. Mana mungkin tak terlacak? Terus cari, kerahkan semua koneksi yang ada. Prasdir, ada hal lebih mendesak, baru dapat pemberitahuan. Langsung, secara sepihak mengumumkan penangguhan semua investasi proyek dengan perusahaan kita. Rantai pendanaan bisa bermasalah kapan saja. Itu investasi yang menghabiskan setengah dari aset kita. Susah payah melobi untuk dapat investasi itu. Tidak boleh hilang. Sama sekali tidak boleh hilang. Yanchen, nak, sekarang harus bagaimana? Bibi, Kak Yanchen, tenang dulu. Kebetulan aku dapat undangan jamuan makan dari Song Group untuk merayakan kembalinya putri mereka. Mungkin kita bisa coba langsung tanya Direktur Song. Apakah ini kesalahpahaman? Aduh, iya. King Huan memang selalu punya cara. Di saat kritis, hanya King Huan yang bisa membantu Yanchen, tidak seperti Song Ziyi itu, selain jadi kurir dan mempermalukan diri. Bisa apa? Bu, sudah cukup. Di perjamuan malam ini, aku harus dapatkan kerjasama dari Direktur Song. Ya ampun, astaga ya. Katanya Direktur Song, demi menyambut putrinya pulang, dia membeli seluruh kompleks villa ini. Wah, inilah yang namanya keluarga konglomerat sejati. Yanchen, nak, kalau kau bisa menikahi putri orang terkaya itu, keluarga Gu kita benar-benar akan melesat ke puncak. Bibi, Anda pasti bercanda. Kak Yanchen bukan tipe pria yang berpaling hati. Iya benar. Lihat aku ini, sudah pikun sekali ya. Sudah ada gadis sebaik Qing Huan. Yanchen, kita mau minta apa lagi? Keluarga Lin cuma punya sedikit uang. Kalau anakku menikahi putri orang terkaya, siapa perlu lihat muka keluarga Lin? Maaf, berdasarkan level undangan Anda, tidak bisa ke area tengah. Hanya dari luar. Ada apa? Tahu siapa yang bawa kami kemari? Putri keluarga Lin? Maaf, kalian hanya bisa menonton sini. Kau? Hah? Wah. Lihat itu. Itulah putri orang terkaya. Auranya itu benar-benar mewah, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Gaun yang dikenakannya itu, menurutku, paling tidak itu 8 biji.
Tuan, tolong jangan. Song Ziying, kenapa kau sini? Siapa dia? Baju ini dibelikan pria tua itu kan? Tuanku, bergaul dengan siapa? Pakai apa? Sepertinya bukan urusanmu lagi. Apa maksudmu bukan urusanku? Jangan lupa, kita belum cerai. Kita masih suami istri. Kenapa kau bisa sedekat itu dengan pria tua? Lalu kau sendiri, Gu Yanchen, kau dan Lin Qinghuan, bukankah kalian mesra sekali? Apa hakmu? Ini acara apa? Berani ribut di sini? Mempermalukan tamu kehormatan saya? Keluargaku kalian sama sekali tak paham etika. Kak Yanchen, bukankah ini pria yang difoto itu? Dia naik mobil bersamanya? Sudah kuduga, Song Zi, cuma ini kemampuanmu. Baru pergi dari keluargaku, secepat itu sudah dapat pelindung baru. Di matamu itu cuma ada uang saja. Yang matanya cuma uang. Justru kalian sendiri. Kalau bukan, untuk apa kalian datang ke pesta penyambutan saya? Pesta penyambutanmu, katanya. Song Zi, kau benar-benar makin tak tahu malu. Berani-beraninya menyamar jadi putri orang terkaya. Kak Ziyi, walau kau sudah dapat pelindung baru dan berganti penampilan mewah, tapi sifat dasar di dalam tulangmu itu tetap tak akan pernah bisa diubah. Sebagus apapun kau berdandan, tetap tak bisa menyembunyikan hakikat orang rendahan dalam dirimu itu. Seorang yang terbiasa merusak pernikahan orang lain, merebut keluarga orang, seorang pelakor, punya hak apa menilai orang lain terhormat atau rendahan di sini? Kak Yanchen, tolong! Aku hanya bermaksud baik, mengingatkan Kak Ziyi agar tidak lupa siapa dirinya. Kenapa dia tidak mengerti juga? Selain berpura-pura kasihan dan mengadu domba, kau bisa apa lagi? Song Ziying, sudah puas? Memukul orang, merasa benar. Sekarang minta maaf pada Jinghuan. Demi hubungan kita dulu, mungkin masih bisa memaafkan ulahmu. Gu Yanchen, kita tak punya hubungan masa lalu apapun. Ku peringatkan kau, di antara kita sudah lama berakhir. Jangan lagi mendekati aku. Yanchen, cukup. Lupa ini tempat apa. Inikah pesta penyambutan putri orang terkaya Song? Dia, Song Ziyi itu, pasti menyelinap masuk ke sini. Kalau sampai keluarga Song tahu, dia menyamar sini. Ribut, bisa-bisa keluargaku kena imbasnya. Tak perlu khawatir. Sekarang juga saya bisa meminta kalian yang tidak tahu sopan santun dan mengganggu pesta pergi. Jangan pikir punya pelindung lantas hebat. Aduh, sakit. Dia memukul. Yanchen, kau lihat itu kan? Dia berani mendorongku. Kalian ini, jangan keterlaluan. Aku ini putri dari Lin Group. Orang terkaya Song sendiri yang mengundangku. Berani perlakukan tamu terhormat begini. Lingro, keluarga Lin kecil, tak kuanggap serius. Tak menganggap keluarga Lin sama sekali. Kau bukan orang terkaya. Apa hakmu bicara sombong begitu? Prestir, sudah waktunya. Rapat video divisi luar negeri akan dimulai. Para direktur eksekutif sudah menunggu online. Direktur Song, permisi. Pak, jangan ungkap identitasku secara penuh. Aku rapat dulu. Tidak mungkin. Sama sekali mustahil. Song Zi cuma pengantar makanan. Mana mungkin kenal. Pasti kebetulan cuma bermarga sama. Song Zi. Jangan kira bermarga Song bisa menumpang kaya. Berhenti bermimpi. Dasar menyebalkan. Ayo, abaikan penipu ini. Kita temui orang terkaya yang asli, jelaskan baik-baik. Kita ambil kembali investasi kita. Ayo, Song Ziyi,
Aktingmu lumayan bagus juga ya. Cari pria tua yang kebetulan semarga untuk menemanimu berakting begitu. Kau pikir begitu bisa membuat Kak Yanchen berbalik kembali padamu, begitu? Jangan berhayal lagi. Kak Yanchen itu milikku seorang. Dari dulu, sekarang, dan sampai masa depan selamanya, dia selalu milikku. Apa modalmu melawanku? Cuma mengandalkan wajahmu, yang tiba-tiba jadi tebal muka itu, dan tubuhmu dengan yang entah dari toko bekas mana. Gaun sewaan itu. Oh iya, aku hampir lupa. Kau bahkan anakmu sendiri. Anakmu sendiri. Sungguh kasihan sekali ya. Berani menamparku kau? Lin Qinghuan, berani sebut anakku sekali lagi? Coba saja. Songzi, kau. Kau kira hari itu di hotel itu kebetulan? Aku sudah memperhitungkan waktunya sejak awal. Aku tahu kau hamil. Dan sengaja aku buat kau melihat bekas-bekas itu. Kau ini. Ternyata kau ini. Sekarang anaknya sudah hilang. Kartu terakhirmu pun sudah tak ada lagi. Berharap bisa mengikat Kak Yanchen hanya dengan segumpal daging di perutmu itu? Kau pikir itu bisa berhasil? Sungguh menggelikan. Lin Qinghuan, kau tahu aku hamil? Masih melakukan itu? Kau memang sengaja? Ya, kenapa? Aku ingin kau melihat dengan jelas. Kau di hati, Kak Yanchen. Bukan siapa-siapa sama sekali. Kak Yanchen, tolong. Song Ziyi. Apalagi? Biarkan dia, bisa? Ku Yanchen, lihat baik-baik. Dia sendiri yang menyiram dirinya dengan anggur. Dia itu berakting. Cukup. Kau bilang kita tak ada hubungan. Kenapa masih terus menyerang King Huan? Aku yang menyerangnya. Yanchen, kau itu selalu hanya percaya setiap kata yang dia ucapkan. Kau cuma ingin menarik perhatianku, kan? Song Ziyi, sikapmu ini sungguh menyedihkan. Kak Yanchen, dengar. Jangan salahkan Kak Ziyi. Dia baru diusir. Sekarang harus bergantung pada pria lain untuk hidup. Hatinya pasti tersiksa. Kita harus memahaminya. Lin Qinghuan, berhenti berpura-pura baik di sini. Dulu aku tak sadar aktingmu ternyata sebagus ini. Song Ziyi, tutup mulutmu. Lihat dirimu sekarang. Seperti apa? Lin Qinghuan, kau susah payah begitu supaya semua orang melihat bagaimana aku dipermalukan, kan? Baik, hari ini akan kukabulkan maumu. Wajahku, gaunku yang indah ini. Songshi, kau. Dasar kau gila. Tahu gaun ini berapa mahalnya? Sudah cukup. Lihat dirimu sekarang ini. Aku kenapa memangnya? Ku Yanchen, baru sekarang kau tanya aku kenapa? Saat kau berselingkuh dengan wanita ini di hotel, kenapa tak kau pikirkan perasaanku? King Huan, baik-baik. Kenapa tamu? Kak Yanchen, Mataku sakit sekali. Wajahku juga perih seperti terbakar. gaun ini. Ini sengaja kusiapkan untuk malam ini. Sekarang semuanya hancur. Song Ziyi, hari ini kau harus jelaskan. Mau apa? Harus sampai tak bisa diperbaiki? Mau apa aku? Ku Yanchen, harusnya aku yang bertanya. Apa maumu? Sejak kita menikah sampai sekarang, sebenarnya mau apa? Wanita itu kau perlakukan bagai permata. Sementara hatiku yang tulus kau injak-injak seperti sampah. Kak Yanchen, tolong. Jangan salahkan Kak Ziyi. Dia pasti terlalu sedih. Lagi pula, dia baru saja diusir dari rumah. Bergantung pada pria tua luar. Maaf, seharusnya aku tak menyebut soal itu. Teruskan, ayo. Kenapa berhenti? Tadi kau bangga sekali kan? Bukankah kau sendiri yang baru saja bilang padaku bahwa kau sengaja merancang adegan di hotel itu? Song Ziyi, jangan ngawur. King Huan bukan begitu. Lin Qinghuan, aku peringatkan kau. Dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan sekarang. Dan ingat baik-baik, yang kau bunuh
Nyawa yang tak berdosa. Anakku yang belum lahir. Dia tak bersalah, tapi malah jadi korban permainan kotor kalian. Dendam ini pasti akan kubalas. Tunggu, anak apa? Silakan sekarang. Anak apa? Anak apa? Bicara jelas. Lepaskan. Ingin tahu? Tanya Lin Qinghuan. Kak Yanchen, kau baik-baik? Kak Z, kok bisa bohong begitu? Qingwan, dengar. Itu benar ya? Kau benar-benar tahu soal kehamilannya? Kak Yanchen, kok kau percaya kata-katanya? Dia mau membuatmu kasihan. Apa saja bisa dia ucapkan. Kalau dia memang hamil, kenapa tidak bilang dari dulu? Kenapa harus di acara ini? Tapi tadi, ekspresinya. Bukan bohong. Dia cuma memanfaatkan rasa bersalahmu saja. Sudahlah, sudah. Jangan. Ku percaya. Kak Yanchen, Aku kurang enak badan. kita pulang. Terkaya tak ketemu. Tunggu di mobil. Baik. Selidiki rekam medis Song Ziyi 3 bulan. Semua rumah sakit, jangan terlewat. Zhi, kenapa hari ini kau menghalangiku mengungkap identitasmu? Kalau sekarang, terlalu mudah bagi mereka. Lalu bagaimana? Lanjutkan kerjasama dengan Gu. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Yang paling berharga bagi Gu. Semuanya ku rebut. Baru ini putriku. Saat aku berdarah di hujan. Saat anakku dibunuh oleh mereka. Ziyi yang lemah itu. Sudah mati untuk selamanya. Hao, Papa mendukungmu. Butuh apa? Bilang saja. Direktur Song, Nona Besar. Baru mencegat permintaan investigasi. Ada yang menyelidiki Nona Besar 3 bulan terakhir. Rekam medisnya. Kirim yang palsu. Zhi, yakin mau begini? Aku yakin. Tak mau dia tahu aku pernah mengandung anaknya. Tak layak tahu. Buat rekam medis palsu lengkap, ubah waktu kehamilan, golongan darah. Kita berdua darah langka. Ubah jadi A. Harus terlihat nyata. Pasti tahan diperiksa. Mengerti, saya segera urus ini. Song Ziyi, ternyata sudah lama mengkhianatiku. Kak Yanchen, kau kenapa? Lihat sendiri. Kita berdua, darah langka. Bagaimana anaknya bisa golongan A? Astaga. Kok bisa begitu? Kak Z, bagaimana bisa dia mengandung anak orang lain? Apa? Mengandung anak orang? Ini rekam medis Kak Z. Anak itu bukan milik Kak Yanchen. Kurang ajar kau, Song Ziyi. Sudah kubilang, dia tidak tulus. Siapa yang kaya? Dia ikut. Di rumah keluarga Gu, makan dan minum dari kami. Tak tahu malu. Untung anaknya sudah hilang. Cukup. Diam semua. Apa ini? Lanjut kerjasama? Bahkan menambah proyek belasan miliar. Song Group baru menghubungi. Mereka bilang, lanjutkan kerjasama sebelumnya, plus proyek besar tambahan. Nah, coba lihat itu. Sudah kubilang kan? Kan sudah kubilang. Pasti karena Song Ziyi pergi. Keberuntungan keluarga Gu kita sebentar lagi pasti datang. Keluarga Gu kita sebentar lagi akan naik daun dan jaya raya lagi. Kak Yanchen, ini kabar baik luar biasa.
Ayo temui orang terkaya. Apa maksud keluarga Song? Walau orang terkaya, tak bisa begini dong. Membuat kita menunggu 5 jam. Sama sekali tidak ada tata krama. Ini, sabar. Sini dulu. Song Group sebesar itu, direkturnya pasti sangat sibuk kan? Tunggu saja, proyek ini sangat penting bagi Gu Group. Kita akan bangkrut. Song Ziyi, kenapa di sini? Ketagihan menyamar jadi putri orang terkaya, ya? Aku tidak berbohong. Bertiga. Ini nona besar kami Song Group. Juga penanggung jawab utama proyek bintang. Nona Song Ziyi. Apa? Penanggung jawab? Song Ziyi, apalagi yang kau mainkan? Kalau direktur Gu tak mau, aku pergi. Tunggu. Ku tanda tangani. Yan Chen, kau percaya dia? Dia pasti dapat posisi itu dari si pria tua itu. Siapa tahu cara apa yang dipakai. Kazi, kau tak perlu begini. Mendekati Kak Yanchen dengan cara ini hanya membuatnya makin jijik. Jaga ucapan kalian. Ini satu-satunya nona besar Song Group. Giliranmu. Tunggu. Ziyi. Sebenarnya kau siapa? Song Ziyi. Kenapa di Song Group? Kenapa tiba-tiba peduli padaku sekarang? Ku tahu. Semua ini jadi tanggung jawab. Semua demi menarik perhatianku, Song Ziyi. Tak perlu begitu. Menjilat kamu. Yan Chen, kau pikir aku masih gadis bodoh yang cuma melihatmu? Sekarang kau bukan siapa-siapa di mataku. Kenapa harus menjilat? Jangan terlalu sombong. Kau pikir dunia berputar untukmu? Yang paling ku sesali sekarang ini adalah dulu tanpa ragu melompat ke laut menyelamatkanmu. Ngomong apa? Yang menyelamatkanku jelas, Qing Huan. Lihat. Yan Chen, kau tak pernah percaya ucapanku. Sekalipun. Keluar. Pergi. Kak Yanchen, minum teh penenang. Kau terlihat lelah sekali. Qing Huan. Ziyi bilang, dia yang menyelamatkanku. Kak Yanchen, kau kenapa ini? Kenapa tiba-tiba percaya ucapannya? Dulu jelas aku yang menyelamatkanmu. Kau lupa? Orang pertama yang kau lihat saat bangun itu aku. Kak Yanchen, sudah bertahun-tahun berlalu. Hal-hal itu, aku sudah tak begitu ingat. Kau meragukanku ya? Bagaimana bisa kau meragukanku hanya karena beberapa kata darinya? Aku hanya ingin mencari kejelasan saja. Kau masih ingat dulu? Kita jatuh ke laut. Dan juga, sumpah kita setelah naik ke darat, tak ingat lagi. Kak Yanchen, kepalaku pusing. Mungkin hari ini terlalu lelah. Hal-hal yang sudah lama sekali itu, aku agak tak ingat. Sudahlah, tak usah ditanya. Istirahatlah baik-baik. Kak Yanchen, sepertinya aku ingat. Tunggu. Sepertinya kau mau mengambil sebuah kerang yang sangat cantik sekali. Tak sadar air pasang, tiba-tiba naik. Makanya kau terseret ombak. Aku panik sekali, berenang sekuat tenaga untuk menarikmu. Di darat kita kedinginan dan ketakutan. Kau memelukku erat. Bilang, kita harus bersama seumur hidup ini. Untung, dulu aku diam-diam membaca buku harian lama yang dikunci Song Ziyi di laci. Tak sangka hari ini benar-benar terpakai. Maafkan aku. Qing Huan, maaf. Aku sudah menuduhmu. Tak seharusnya meragukanmu. Hanya saja, yang dikatakan Song Ziyi hari ini sangat aneh. Kak Yanchen, aku memahami kok. Hanya saja, sekarang kau tahu.
Song Ji berani berbohong apapun. Coba pikirkan, dia bahkan sanggup hamil anak orang lain. Mengarang cerita soal menyelamatkanmu. Apa susahnya buat dia? Kau benar. Laporan medis itu, golongan darahnya tak cocok. Jadi, jangan terpengaruh lagi olehnya ya sayang. Perasaan kita ini yang nyata. Percayalah padaku. Song Ji, beraninya kau menyebut kejadian dulu di depan Kak Yanchen? Aku tak akan melepaskanmu lagi. Apa? Dana, putus. Kenapa Dana Gu Group tiba-tiba putus? Beri aku penjelasan. Penjelasan apa? Direktur Gu mau penjelasan apa? Proyek baru kemarin. Kau putus begitu saja. Ini apa? Atau ini permainan tarik ulur putaran baru darimu? Kalau Direktur Gu merasa itu sedekah, hentikan kerja sama sekarang. Kenapa melakukan ini? Mau apa? Sangat sederhana. Tanda tangani surat cerai ini, maka proyek akan dilanjutkan. Tak bisa ditawar. Kau begitu tak sabar memutus hubungan? Bahkan rela mengancam dengan proyek. Ini bukan ancaman. Ini syarat. Tanda tangan? Terserah. Syasha. Sebelum tanda tangan, jawab satu pertanyaan terakhir. Itu, benarkah anakku atau bukan? Gu Yanchen, berani kau tanya. Kau pasti sudah mengeceknya. Golongan darah di laporan tak cocok. Bukan begitu? Aku mau dengarmu. Tak perlu kukatakan. Soal anak. Bukan urusanmu lagi. Sambil, sesuai keinginanmu. Mulai sekarang, kita impas. Aduh, bagus. Akhirnya bercerai bersih dari wanita itu. Keluarga Gu kita akhirnya terbebas dari wanita itu. Bagus sekali Kak Yanchen. Selamat, kau akhirnya bebas. Wanita seperti Song Ziyi sama sekali tak pantas untukmu. Betul sekali. Wanita itu sudah seharusnya pergi. Untungnya, King Huan, kau selalu setia ada di sisi Yanchen. Bibi, jangan bicara seperti itu dong. Kak Ziyi mungkin hanya sedang hilaf sesaat. Hilaf, apanya itu? Menurutku, dia memang dasarnya buruk. Untungnya, Yanchen kita tersadar tepat pada waktunya. Cukup, tutup mulutmu. Song Ziyi, dengarkan aku. Masih berani merayu Kak Yanchen. Aku harus memberinya pelajaran hari ini. Nona Lin, berhenti. Tanpa izin Nona Besar. Lepaskan aku. Aku mau ketemu Song Ziyi. Dia harus jelaskan semuanya. Biarkan masuk. Pergi dulu. Mau kulihat saja. Apa maunya sekarang? Song Ziyi, kau masih punya muka. Memanfaatkan proyek untuk terus merayunya. Membuatnya terus ke tempatmu. Lin Qinghuan, ini rumah keluarga Song. Bukan tempat kau seenaknya. Gu Yanchen datang untuk urusan bisnis. Imajinasimu sungguh terlalu liar. Bisnis? Bohong kau. Kau memang tak rela melihat aku dan Kak Yanchen bahagia. Makanya terus merayunya. Aku tegaskan hari ini ya. Aku dan Yanchen sudah lama tak ada perasaan. Tolong jangan gunakan pikiran kotormu itu. Menilai orang lain. Aku ini kan Soksi, pura-pura suci untuk apa? Setidaknya aku tidak sepertimu menyamar jadi putri orang terkaya itu. Kalau kau datang hanya untuk mengatakan ini, silakan pulang saja. Tak ada waktu meladenimu. Jangan pergi. Hari ini kau harus bersumpah. Takkan menemui Kak Yanchen lagi. Lepaskan aku sekarang. Kak Yanchen, Kenapa datang? Ibuku lihat kau marah-marah ke sini. Takut kau disakiti. Jadi menyuruhku menyusul.
Gu Yanchen, ibumu takut Qing Huan disakiti? Buka matamu lebar-lebar. Sebenarnya siapa yang menyakiti siapa? Kah? Bawa Ziyi ke dokter keluarga. Kak Yanchen, bukan begitu kok. Rekaman CCTV ini bermasalah. Pasti mereka yang memanipulasinya. Cukup Lin Qing Huan. Kau kira rumah Song? Tempat kalian seenaknya. 3 hari. Lin Group akan kubuat bangkrut dan dilikuidasi. Membuat Lin Group bangkrut katanya. Kau bisa? Memangnya kau orang terkaya? Apa? Lin Group bangkrut? Kalian dengarkan baik-baik. Song Ziyi adalah putri tunggal saya. Dia pewaris satu-satunya dari Song Group. Putri orang terkaya yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang. Dia benar-benar putri orang terkaya. Tak percaya. Tidak mungkin itu. Usir dia keluar. Mulai dari sekarang. Tak mau melihatnya lagi. Kak Yanchen, tolong dengarkan aku dulu. Kumohon. Kak Yanchen, tunggu. Song Ziyi, putrimu. Kau terkaya. Bagaimana mungkin itu? Kenapa tidak mungkin? Hu Yanchen, coba kau pikir baik-baik. Ziyi sudah menikah denganmu selama bertahun-tahun. Apa dia pernah sekalipun mengincar sepeser pun dari keluargamu? Jaket ini. Itu dibeli Gu Yanchen dari gaji pertamanya waktu kerja sambilan saat kuliah dulu. Bahannya setipis ini. Sama sekali tidak hangat. Tapi ku pakai sampai sekarang. Dia tak mengincar uangmu. Yang diinginkan itu dirimu. Itu kenangan yang dia simpan sejak kecil. Tapi kau malah melupakannya. Budi baik itu. Budi baik yang mana? Waktu dulu, kau terseret ombak laut. Ziyi yang tubuhnya lebih kecil darimu. Tanpa pikir panjang, langsung melompat masuk. Mati-matian menarikmu ke tepi pantai itu. Dia sendiri hampir tidak selamat. Tapi tetap mencengkeramu erat. Kalian bahkan berjanji. Kalau sudah besar, akan selalu bersama. Ziyi kembali air di bawahnya. Terbaring seminggu di RS. Dan kau masih ingat tidak? Budi penyelamatan Ziyi? Ada apa? Kukira itu Qing Huan. Kau kira. Yang kau hanya percaya yang ingin kau percayai. Ziyi orangnya itu. Dia merasa budi penyelamatan. Tak seharusnya dibanggakan. Tak ingin kau bersamanya hanya karena rasa terima kasih. Tahu kau kesulitan membangun bisnis. Takut melukai harga dirimu. Menyembunyikan identitasnya itu. Berpura-pura menjadi gadis biasa dan menikahimu dengan identitas perempuan biasa. Bahkan saat kau sakit parah. Dia mendonorkan untukmu. Mustahil. Ibuku bilang dia menikah ke keluargaku demi uang. Kau pikir kudurmu? Kenapa bisa berjalan dengan begitu lancar? Si yang meminta aku untuk diam-diam menyuntikkan dana. Kalau tidak, kau sudah lama bangkrut. Dan bagaimana keluarga Gu memperlakukan dia selama ini? Ibumu memperlakukannya sebagai pembantu, menyuruh-nyuruh dia seenaknya. Memukul dan memaki. Dan kau sebagai suaminya. Bahkan membiarkan orang lain membunuh anak kalian. Apa? Itu bukan anakku. Golongan darahnya tidak cocok. Ziyi sengaja memasukkan data agar tak berurusan denganmu lagi. Apa? Ini semua salahku. Ternyata aku memperlakukannya begitu. Pak Direktur, Ya, Pak. setelah Nona keguguran, tubuhnya belum pulih. Benturan tadi menyebabkan lukanya terbuka. Sekarang terjadi pendarahan hebat. Tapi mengambil darah dari bank butuh waktu. Ambil darahku. Ya, cepat, ambil darahku. Cepat, ayo. Bagaimana rasanya? Dokter bilang. Masih perlu istirahat. Aku sudah coba baikan.
Maaf, Ayah. Maaf membuatmu khawatir. Kali. Hu Yanchen akhirnya berbuat sesuatu yang benar. Waktu itu, dia tanpa basa-basi sedikit pun. Langsung maju mendonorkan. Dia ambil hampir 800 ml. Nyaris pingsan. Kata pertama saat sadar. Langsung menanyakan keadaanmu. Ziyi, hai. Kau sudah baik kan? Ziyi, hai. Aku tahu salah. Aku benar-benar salah. Kalung ini dibuat dari kerang yang kupunggul dulu, aku tak pernah membuangnya. Harusnya percayamu. Ziyi, aku tak berharap kau memaafkanku. Hanya minta satu kesempatan. Kesempatan untuk menebus. Akan kutebus seumur hidupku. Ku Yanchen, darahmu itu sudah kupakai. Terima kasih. Tapi selebihnya tak perlu. Kita ini sudah lama impas. Hantar tuanku. Tuanku, silakan jalan. Halo. Kiriman bunga untuk Nona Song Ziyi. Silakan, tanda tangan. Kau salah ya. Aku tidak memesan apa-apa. Benar. Alamatnya, si. Anda Ziyi? Ya, benar. Benar. Pesanan dari tuanku. Tak mau, kembalikan saja. Jangan sulit saya. Tuanku berpesan, kalau tak diterima, dia kasih saya ulasan buruk. Kami kurir, satu ulasan buruk. Kerja seharian sia-sia. Baiklah. Taruh sini. Baik. Oh, ada pesan juga. Aku tak berharap kau bisa memaafkanku. Hanya berharap kau bisa bahagia. Sudah. Tunggu sampai. Pergi sana. Minta tuanku kasih bintang ya. Ziyi, kau terima. Artinya, mau beri aku kesempatan? Ku terima bunganya. Karena tak mau merugikan kurir, tak bersalah. Tidak ada hubungannya denganmu. Ziyi, benar. Aku salah. Setiap hari, aku menyesal. Demi aku pernah mendonorkan darah untukmu. Demi bertahun-tahun kita. Beri aku kesempatan lagi ya. Ku Yanchen. Ku pikir di antara kita sudah sangat jelas. Kita ini sudah lama berakhir. Tolong pergi. Jangan ganggu hidupku lagi. Hidup tanpa dirimu tak bermakna. Beri aku kesempatan. Sekali. Satu kesempatan lagi. Biar ku pasangkan lagi. Mau ya? Yanchen, berdiri, bangun sekarang. Pria tak boleh berlutut sembarangan. Berlutut begini mau jadi apa? Nona besar maaf, dia terlalu cepat. Tak tertahan. Songji, kau. Lihat anakku. Kau buat dia jadi seperti apa sekarang? Sudah cerai masih mengganggu. Nyonya Gu, tolong jaga ucapanmu. Ini rumah saya. Rumahmu katamu. Siapa tahu rumah ini didapat dari mana? Songji, dengarkan aku. Jauhi anakku. Menjauh sejauh-jauhnya dari dia. Kau yang berasal dari tukang antar makanan. Jangan bermimpi di atas kemampuanmu. Bu, sudah cukup. Zi, benar-benar putri orang terkaya keluarga Song. Anak tunggal direktur Song. Putri orang terkaya? Dia putri orang terkaya? Hahaha. Yanchen, nah? Kau sudah diracuni apa sih oleh perempuan ini sampai begini? Kalau dia putri orang terkaya, dulu dia seperti pembantu di rumah kita. Dipukul dan dimaki sesuka hati. Jadi kurir makanan? Song Shiyi, kalau mau berbohong, setidaknya bikin yang lebih masuk akal sedikit. Nyonya Gu, identitasku apa? Tak perlu kubuktikan. Tapi nasib keluarga Gu kalian, sekarang bisa kutunjukkan padamu. Beritahu divisi hukum dan keuangan. Hentikan semua kerjasama dengan Gu Group, mulai audit menyeluruh proyek yang ada, dan proses klaim pelanggaran kontrak. Hubungi Bank Mitra. Ya, segera laksanakan. Bekukan semua jalur dana bersamaan.
Cuma gertak sambal saja. Kau pikir satu telepon saja bisa menakutiku? Apa? Rantai dana. Semua terputus. Rumah kita, mobil kita, semua aset yang kita miliki, semuanya. Semuanya sudah digadaikan dan dibekukan. Tidak tersisa apa-apa. Perusahaan kita sudah bangkrut. Semuanya habis, tidak tersisa apa-apa lagi. Kau benar-benar putri orang terkaya itu? Song, Nona besar Song, ini semua salah saya yang buta. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Saya mohon dengan sangat, berbelas kasihanlah kepada kami. Lepaskan keluargaku. Kumohon beri kami keluargaku jalan hidup. Kumohon ampuni kami. Semua salah mulut busuk saya. Semua salah saya. Anda kan orang besar yang berhati lapang. Jangan disamakan dengan orang tua pikun seperti saya ini. Nyonya Gu, sekarang kau bisa membawa putramu pergi. Pergi dari tempatku. Bawa mereka. Nyonya Gu, penyesalanmu itu cuma ketakutan. Bukan benar-benar menyesal. Keluarga Song tak disambut. Jangan, kumohon. Nona Song, kumohon, aku memohon. Zi, aku tahu tak pantas minta maafmu. Tak pergi. Bukan mengganggu. Aku hanya... Nona Song, aku benar-benar sudah sadar kalau aku salah. Sungguh, tolong beri aku satu kesempatan. Yan Chen, cepat bilang sesuatu. Tolong bantu aku. Songzi, kaulah yang menghancurkan segalanya. Zi, awas. Kau baik-baik? Panggil ambulans. Cepat, sekarang. Syukurlah baik. Zi, dengarkan. Luka aku sudah jauh lebih baik sekarang. Aku datang untuk... Gu Yanchen, tak perlu bicara lagi. Aku tahu betapa keterlaluan perbuatanku dulu. Tak berani minta maaf. Tapi setidaknya, beri kesempatan menebus. Rela seumur hidup menebusnya. Tak ada. Tak perlu. Aku memanggilmu hari ini untuk bicara terus terang. Waktu kecil, aku menyelamatkanmu dari laut. Beberapa hari lalu, kau menghalau Lin Qinghuan untukku, menyelamatkanku sekali. Kita saling selamatkan berkali-kali. Utang budi maupun dendam. Sampai sini, kita sudah impas. Impas katamu? Zi, perasaan kita selama bertahun-tahun ini, mana mungkin bisa dianggap impas begitu saja? Perasaan katamu? Gu Yanchen, perasaan di antara kita sudah lama mati, sejak kau berkali-kali tak mempercayaiku. Sejak anak kita keguguran itu, sudah tak ada. Sekarang, Lin Qinghuan menikam dengan pisau, bukti sudah jelas, dia sudah masuk penjara. Dan keluarga Gu, walau sudah bangkrut, aku juga tidak akan mengusir kalian keluar dari sini. Mulai dari sekarang, kita putus hubungan total. Zi, tunggu. Bisa kau beri aku satu kesempatan lagi walau? Tak bisa. Gu Yanchen, silakan saja. Bebaskan juga dirimu. Mulai dari sekarang, kita putus segala ikatan. Tak ada lagi hubungan. Jangan bertemu lagi. Baik. Silakan Tuan Gu. Setelah keluarga Gu dilikuidasi. Katanya ya, Gu Yanchen itu bergabung di platform pengantaran makanan. Mulai dari bawah sebagai kurir. Iya, Dulu, Nyonya Gu yang angkuh dan sombong itu, katanya sekarang mendaftar di perusahaan jasa kebersihan rumah tangga, mengambil pekerjaan bersih-bersih dan mengepel, benar-benar mulai dari nol lagi. Bagi mereka,
belum tentu buruk. Setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihannya. Bisa merendah dan memulai dari awal. Lebih baik daripada terpuruk selamanya. Dulu anak emas masyarakat, kini berkeliling ganggang kecil mengantar makanan. Dulu nyonya besar yang memerintah seenaknya, sekarang membungkuk mengepel lantai rumah orang lain. Takdir kadang memang benar-benar tak kenal ampun ya. Tapi anehnya, mendengar semua ini, hatiku tak merasa puas atau senang, malah rasanya biasa saja, tak ada apa-apa. Kehidupan mereka sudah tak ada hubungannya lagi denganku. Kau bisa berpikir seperti itu. Papa, benar-benar sudah lega sekarang. Kelapangan hati itu kadang jauh lebih berharga daripada sekadar kekuatan. Itu didikan papa yang baik. Giliran papa, nih, fokus main catur, nanti kalah loh. Pa, Hah? aku sudah memutuskan ingin belajar. Kursus lanjutan manajemen strategi global ini. 1,5 tahun. Klub sekarang berjalan lancar. Kau pergi untuk sementara waktu sama sekali tidak masalah. Hanya saja, kenapa tiba-tiba kau ingin pergi kuliah lagi ya? Bukan tiba-tiba. Walau selama ini aku praktik, tapi aku selalu merasa perlu waktu untuk merenung dan merefleksikan semuanya secara sistematis. Juga harus keluar dari lingkungan ini, melihat dunia yang lebih luas. Grup butuh terobosan untuk langkah selanjutnya, aku juga butuh. Pertimbanganmu sangat matang ya. Kapan berangkat? Bulan depan, urusan administrasi dan juga serah terima pekerjaan di grup, semuanya sudah kuselesaikan. Papa mendukungmu sepenuhnya. Urusan rumah, serahkan padaku. Ya. Guyan Chen juga. Kalau ada kehidupan selanjutnya, kita bersama lagi ya. Dan juga ya, Anak kita berdua juga ya. Program penghapusan memori dimulai. Terdeteksi adanya keinginan yang kuat akan kehidupan bahagia. mencocokkan identitas baru. Semoga dalam perjalanan baru Anda ditemukan kedamaian dan cinta. Aduh, Suye, sayang dengar. Jangan pura-pura deh. Temani abang minum ya. Proyek ini, Akan kuberikan padamu loh. Jangan begitu dong, jangan tolak. lepaskan saya. Ku bilang ya, pacarku itu dari Gu Group. Namanya Guyan Chen. Segera selidiki sekarang. Siapa yang berani mencampuri minumanku? Kalau aku beritahu dia, kau langsung bisa habis. Kau kecil. Kau bilang kau. Kenal direktur Gu? Jangan sok meninggikan dirimu ya. Hari ini, kalau tidak temani abang minum, kau jangan harap bisa pergi. Minggir kau. Kau ini. Di direktur Gu ya? Kau sendiri yang datang mencariku. Jangan pergi dulu dong. Mau aku tetap di sini ya? Ingat baik-baik ya. Namaku ini. Guyan Chen. Ingat itu baik-baik ya. Ini aku di mana ya? Song Ziyi, kau ini benar-benar sudah kehilangan akal ya? Siapa ya namanya tadi itu? Siapa ya? Halo, Pak dosen ya? Apa katanya? Aku mendapat kesempatan pertukaran pelajar di akademi top luar negeri, dan besok sudah berangkat.
Baik, saya pasti datang tepat waktu. Terima kasih, Pak. Anggap saja itu semua mimpi. Setelah ini kita jangan bertemu lagi. Segera temukan wanita yang semalam itu. Kembali ke dalam negeri kali ini, tender dari Gu Group harus bisa kumenangkan. Sing Sing, kamu duduk di sini dulu sebentar ya. Mami pergi cek data dulu, nanti langsung kembali menemanimu, oke sayang? Oke, Mami. Tenang saja ya. Aku akan tunggu di sini. Anak pintar sekali ya. Hidungnya mancung begitu. Alis tebal, mata yang dalam dan tajam. Jadi inilah wajah papa yang selalu Mami ceritakan kepadaku. Tak sulit sama sekali bagi pelukis cilik ini. Papa pasti memang seperti ini wujudnya. Presti, hari ini di tender Gu Group ada total 18 perusahaan yang ikut berkompetisi. Di antaranya, Papa, akhirnya aku berhasil menemukan Papa setelah sekian lama. Papa, aku akhirnya berhasil menemukan Papa di sini. Lihat nih, yang kugambar ini memang kau. Ini apa ini? ini mirip sekali ya. Kau salah orang. Papa tidak mengenaliku lagi. Aku ini Sing Sing. Mami bilang Papa pasti akan datang mencari kami suatu hari nanti. Presti, anak ini mirip sekali denganmu. Seperti cetakan yang sama. Bahkan tatapan matanya mirip. Hei, nak. Aku tahu kau ingin menemukan papamu. Tapi aku bukan papamu. Aku tidak salah orang. Gambar ini kubuat berdasarkan deskripsi dari Mami. Kau ini memang benar-benar papaku. Aku yakin itu. Kemungkinan besar, ada yang sengaja mengajari anak ini mendekati orang kaya. Entah sudah yang keberapa. Kalau begitu kutanya, siapa nama ibumu? Mami sudah berulang kali berpesan, tidak boleh sembarangan mencari Papa. Kalau bilang ke Papa, lalu dia membawaku ke Mami, Mami pasti marah besar. Aku tidak ingat siapa namanya. Bawa dia ke ruang istirahat. Ayo, nak. Ikut teman dulu ya, oke? Kita beli camilan. Papa, aku tidak mau pergi. Aku mau ikut Papa. Aku mau terus bersama Papa. Presti, anak ini bahkan meniru ekspresi mengerutkan dahi Anda persis sekali. Ini benar-benar luar biasa. Jangan-jangan anak ini memang benar. Baik, aku segera ke sana. Tender segera dimulai sebentar lagi. Bawa dia ke ruang istirahat. Papa jangan pergi. Aku tidak mau ditinggal. Papa, aku mau ikut Papa. Papa. Ayo, nak. Sing Sing, kamu di mana? Kemana dia? Semoga tidak terjadi apa-apa padanya. Maaf ya, saya terlambat datang. Maaf ya, tender Gu Group untuk hari ini sudah selesai dilaksanakan. Yang terlambat tak layak ikut tender Google. Nyonya, direktur Gu kami itu sangat mementingkan soal ketepatan waktu. Maaf sekali ya. Apakah ini sudah berakhir begitu saja? Tidak bisa. Bagaimanapun juga, aku harus tetap mencoba. Direktur Gu, proyek ini sangat penting bagi studio saya. Kami menghabiskan 3 bulan mencurahkan tenaga untuk menyelesaikannya.
Riset pasar, desain konsep, setiap detail sudah kami poles dan perbaiki berulang kali. Saya mohon, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Suara ini rasanya sangat familiar sekali. 6 tahun sudah, akhirnya aku berhasil menemukanmu. Perasaan ini sangat familiar sekali. Grup tidak menyebut orang tanpa disiplin waktu. Silakan keluar. Tunggu sebentar, karena kau begitu percaya diri dengan konsepmu. Kalau begitu silahkan presentasikan rancangan desainmu. Terima kasih, Direktur Gu. Konsep saya. Dengan fungsi ekologi sebagai inti desain, memaksimalkan pemanfaatan cahaya alami, ditambah tanaman hijau yang mampu menurunkan konsumsi energi secara signifikan. Itulah keseluruhan konsep desain saya. Saya sudah selesai mempresentasikan semuanya. Terima kasih semuanya. Desain desainer Song unik, sangat praktis, dan sepenuhnya memenuhi standar Gu Group. Saya putuskan proyek desain taman baru ini menjadi tanggung jawab Anda. Terima kasih, Direktur Gu. Si Raja Iblis tersenyum. Pasti aku belum bangun hari ini. Desainer dari studio kecil yang tak terkenal. Ternyata bisa mengatakan aturan ketat, Yan-chan. Sepertinya dia bukan orang biasa ya. Sekali lagi terima kasih Direktur Gu sudah memberi kesempatan ini. Dan terima kasih atas pengakuan terhadap konsep saya. Saya pasti akan memimpin tim saya menyelesaikan proyek ini. Baik, benar. 6 tahun lalu, Yan-chan, selamat. Kau sudah menemukan mitra yang cocok. Aku baru lihat desain dari Nona Song. Memang bagus. Menandai wilayah kekuasaannya di depanku. Ternyata aku terseret drama cinta konglomerat. Wah, dosa besar, dosa besar. Selamat siang, Direktur Gu, Nona Bai. Maaf, studio saya ada urusan. Saya permisi dulu. Oh, detail kerjasamanya akan saya minta asisten saya bicarakan dengan asisten Chen. bacakan sekarang. Bai Ruowei, sadari posisimu. Kita hanya mitra bisnis, tidak lebih dari itu. Yan-chan, tunggu dulu. Kedua orang tua kita ingin menjodohkan kita. Kita jelas pasangan sempurna. Kenapa kau begitu dingin padaku? Keinginan orang tua sama sekali tidak bisa mewakili pendapatku pribadi. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Tolong jaga jarakmu dengan baik, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Kemas barang, kembali ke villa. Baik, Presdir. Presdir, maaf. Bukankah Anda bilang, aturan Anda tak bisa dilanggar? Hari ini Nona Song. Dia lawan dari usia 6 tahun. Apa? Itu dia, siapa Anda? Ya, 6 tahun mencari kemana-mana tak ketemu. Ternyata dia datang sendiri ke hadapanku. Sekarang kau segera siapkan tempat pernikahan untukku. Sudah bertahun-tahun lamanya. Akhirnya aku bisa memberinya sebuah kepastian. Baik, Presdir. Nyonya besar pasti akan sangat senang. Jadi wanita yang dicari Yan-chan selama 6 tahun itu ternyata dia. 6 tahun lalu. Demi bersama Yan-chan, aku diam-diam menaruh obat perangsang di minumannya. Tak kusangka, seorang wanita asing mendahuluiku. Sorry, tidak tahu. Ternyata kau 6 tahun lalu merusak rencanaku. Sekarang masih berani kembali. Kau pikir kau bisa tertawa terakhir? Sebarkan berita buruk soal studio Songzi yang parah. Bagaimana keadaan anak yang tadi? Presdir, begitu saya menerima pemberitahuan rapat Anda, saya langsung meninggalkan ruang istirahat. Tapi saat kembali, anaknya sudah tidak ada. Kata Satpam, dibawa pergi oleh seorang wanita. Mungkin itu ibunya. Syukurlah ketemu keluarganya. Halo, permisi sebentar. nomor yang Anda hubungi untuk sementara tidak dapat dihubungi. Kamu kemana lagi sih, Xing sayang? Kamu cari papa lagi ya? Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Presdir, Nona Song sepertinya sangat panik dan terburu-buru. Apakah ada sesuatu yang terjadi padanya? Ayo kita hampiri. Ada apa? Apa ada sesuatu yang terjadi? Oh, maaf aku tidak sengaja. Maaf sekali. Halo, Ma? Kenapa? Nak, dengarkan. Kau sudah punya anak, kenapa tidak pernah bilang pada Mama? Hasil tes DNA-nya sudah keluar sekarang. Anak laki-laki kecil yang bernama Song Xingchen itu, dia benar-benar anak kandungmu sendiri. Apa? Laporan tes DNA katamu? Tidak salah lagi. Aku sengaja minta lembaga paling otoritatif yang melakukan tesnya. Itu cucu kandung keluarga Gu. Jangan bengong. Segera jemput anak dan ibunya pulang untuk diakui keluarga. Aku sudah suruh pengurus rumah siapkan kamar. Pernikahan juga harus segera. Tidak boleh menyia-nyiakan cucuku dan menantuku. Presdir, ini karena Nyonya besar terlalu terburu-buru.
Beliau dengar, ada anak mirip Anda. Sangat mirip. Beliau bersikeras mau tes DNA. Saya dengar, jadi saya beri. Tadi Anda. Sekarang bukan waktunya membahas itu. Segera kerahkan semua sumber daya. Cari anak ini, pastikan keselamatannya. Baik, Prestir. Saya atur sekarang. Xing, sayang. Desainer Song. Jadi anak ini anakmu ya? Benar kata pepatah, seperti ibunya, seperti anaknya. Kau mau pakai anak ini untuk mendekati Direktur Gu? Pai Ruowe, tolong jaga sikap dan ucapanmu. Dengan statusmu, bicara begitu, seharusnya kau malu. Apa aku salah bicara? Song Ziyi, kau kan sudah punya anak. Urusanku bukan hakmu untuk ikut campur. Soal kejadian hari ini, aku takkan pernah memaafkan kau. Belum ada yang berani memerintahku. Bahkan Yan Chen saja pun memberiku muka 3 kali. Ada apa ini? Yan Chen, akhirnya kau datang juga. Lihat ini, gaunku dikotori oleh anak ini tahu. Yan Chen, jangan tertipu wanita ini. Dia cuma wanita yang ingin menempel pada orang kaya. Yan Chen, dengarkan aku. Kau lupa hubungan kita? Kenapa kau membela orang luar? Berani menyentuh orang-orangku ya? Bai Ruowe, kau gila. Anak kecil pun kau sakiti. Yan Chen, kau jangan salahkan aku. Mereka yang salah duluan. Anak ini yang merusak gaun edisi terbatasku lebih dulu. Mereka juga sudah berkata kasar padaku. Kau itu bohong. Kau yang duluan merobek gambar Xing. Kami sama sekali tidak mengganggumu. Kau memang sengaja. Song Ziyi, berhenti berpura-pura polos di sini. Anak ini kau yang lahirkan. Tentu saja kelakuannya mirip ibunya. Apa? Dia itu anak kandungmu? Iya, benar. Ini adalah anak kandungku. Memang dia tak punya ayah. Tapi itu bukan alasan menindasnya. Jadi anak ini dari malam itu ya? Selama bertahun-tahun ini. Dia merawat anak sendirian. Pasti sangat berat. Kalau Yan Chen tahu dia tak bermoral, pasti akan membuangnya. Di sisi Yan Chen hanya boleh ada aku. Yan Chen, kenapa kau mendorongku? Memangnya apa yang kau katakan itu salah? Anak ini adalah putra kandung aku, Guyan Chen sendiri. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau adalah ayah dari anak ini? By the way, utang ini akan kuperhitungkan denganmu satu persatu perlahan. Dia. Ternyata 6 tahun lalu itu adalah dia. Ayo bawa Xing Xing pulang dulu. Ziyi, mulai sekarang ini adalah rumah kita bersama. Aku sudah suruh orang menyiapkan kamarmu kok. Direkturku. Aku bisa tinggal sementara, tapi kita harus buat perjanjian. Silakan, katakan saja. Kita ini. Hanya demi Xing saja, kita pura-pura mesra. Tapi di belakang layar harus tetap jaga jarak. Yang kedua, tidak mencampuri pekerjaan dan kehidupan pribadi masing-masing. Ketiga, kalau nanti Xing sudah terbiasa dengan semuanya. Atau saat dia tak butuh ayah lagi, aku akan membawanya pergi. Kalau kau tidak mau setuju dengan ini, maka aku akan... Aku setuju, tapi ada syaratnya. Jangan panggil aku Direktur Gu. Panggil Yan Chen. Memangnya, kenapa harus begitu ya? Tentu saja itu karena Xing dong, kan? Tadi kau bilang depan Xing. Kita harus pura-pura mesra. Kalau kau panggil Direktur Gu, bukankah ketahuan? Baiklah, mengerti. Yan Chen? Ya, Yan Chen. Malu ya? Aku tidak kok. Kemarilah, tidur. Istirahat lebih awal. Cepat tidur. Ayo cepat tidur. Jangan bergerak sembarangan. Xing akan kembali memeriksa kita loh. Kau tak tahu malu. 6 tahun lalu kau tidak semalu ini.
Berartinya harus total. Kau mau bikin Sing Sing kecewa? Sudah, ayo tidur sekarang. Sudah bangun? Buru-buru apa? Semalam bukannya kau tidur nyenyak sekali ya? Itu cuma acting. Tapi menurutku, tidur sambil memelukmu seperti ini rasanya sangat nyaman sekali loh. Segitu inginnya menjauh dariku. Bukan? Aku cuma ini. Sudah terbiasa tidur sendirian saja. Nanti perlahan akan terbiasa. Baiklah, berhenti menggodamu. Songzi, kali ini aku takkan kubiarkan lolos. Coba cicipi. Bubur pitan buatan Bibi Zhang. Xing Xing bilang kau paling suka ini. Makasih. Tidak perlu berterima kasih, istriku sayang. Bai Ruowei, mau apa lagi? Yan Chen, dengar. Kenapa tak boleh datang? Aku mau memberi kalian hadiah besar. Sekali lagi. Yan Chen, tunggu. Kalau aku pergi hari ini, kau mungkin selamanya akan dibodohi. Mau bilang apa? Dia bukan anakmu sama sekali. Dia bukan anakmu sama sekali. Bai Ruowei, omong kosong apa? Laporan tes DNA sudah menunjukkan Xing Chen memang putraku. Berhenti memfitnah. Jangan mengadu domba di sini. Aku tidak mengada-ada. Ini laporan baru dari lembaga berwenang yang kubuat ulang. Tertulis jelas hitam di atas putih, hubungan ayah anak ditolak. Dialah yang sudah memasukkan bukti DNA itu. Membawa anak kecil lalu mengaku darah keluargaku, benar-benar nekat. Kukatakan sekali lagi. Aku tak percaya. Zi bukan begitu. Song Xing Chen pasti anakku. Pergi dari sini. Hasil pemeriksaan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Malam itu jelas-jelas. Malam itu? Kau benar-benar ingat malam itu? Pria yang bersamamu, siapa? Itu Yan Chen? Kau bisa 100% yakin? Malam 6 tahun lalu, aku mabuk berat sekali. Ingatan sangat kabur. Hanya ingat potongan-potongan kecil saja. Memang benar, tak bisa 100% memastikan. Aku ingat, sepertinya memang. Sepertinya memang itu. Kau sendiri tak bisa memastikan, tapi berani bilang Song Xingchen anak Gu Yanchen. Kau jelas memanfaatkan ini untuk mendekati Gu Yanchen. Malam itu memang Zi. Tak usah provokasi. Kejadian itu aku ingat sangat jelas. Pasti benar. Kau ingat jelas, tapi dia sendiri tidak. Menurutmu itu tidak mencurigakan? Wanita yang tak tahu siapa ayah anaknya. Bawa anak menempel orang kaya. Gu Yanchen, sadarlah. Maaf ya. Malam itu, aku tak ingat. Jangan terus memaksanya. Entah Zi ingat atau tidak, aku percaya padanya. Dan percaya Xing Xing anakku. Sekarang segera keluar dari sini. Kau tidak disambut di sini. Pergi sekarang. Yan Chen, kau pikir aku mau melihat kalian bertiga bahagia begitu? Aku di sini atas perintah Nyonya Besar. Ibuku yang menyuruhmu? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Nyonya Besar bilang, belum bisa dipastikan apakah Song Xingchen itu benar cucunya atau bukan. Tapi kau dan aku, pasangan yang direstui kedua orang tua. Jadi, beliau menyuruhku datang lebih dulu untuk beradaptasi, supaya nanti bisa merawatmu. Dan rumah. Ibuku pasti dibohongi olehmu. Aku telepon beliau sekarang, minta tarik perintahnya. Silakan. Toh aku sudah meyakinkan Nyonya Besar. Beliau juga ingin pastikan sendiri, Song Xingchen darah dagingnya atau bukan.
Barang-barang ini di sini cuma memakan tempat. Jadi aku membuang semuanya. Lagi pula, kau juga tak berniat tinggal di sini lagi kan? By the way, kau jangan keterlaluan. Keterlaluan katamu? Nyonya besar lebih merestui aku dengan Yan Chen. Lagi pula, kami yang sepadan statusnya. Kalau kau tahu diri, pergilah sendiri dengan baik-baik. Jangan sampai Yan Chen mengusirmu. Nanti semua jadi malu. Dan anak tersayangmu itu, mungkin saja, akan ditertawakan orang bersamamu. Dia itu, anak tanpa ayah. Kasihan sekali. Aku bisa pergi. Tapi aku tak izinkan kau menghina anakku lagi atau memprovokasi dia. Kalau tidak, takkan ku maafkan kau. Awas aku katamu. Kau pikir kau mampu melawan aku, Song Zi? Kau itu bukan tandinganku. Kau yang membuang barang-barangnya? Yan Chen, bukan begitu. Aku hanya Barang ini, aku sendiri yang bawa. Hubungan kita sekarang tidak jelas statusnya. Aku tinggal di rumah keluargaku juga bisa merusak reputasimu. Direkturku, sebaiknya kita jaga jarak. Ziyi. Ziyi. Ku tahu kau kacau. Tapi ku jamin. Xing memang anakku. Perasaanku padamu juga tak pernah berubah. Presti, sudah larut. Aku hampir tertidur. Ada apa-apa, besok saja. Silakan kembali dan istirahat. Ziyi. Jangan begini. Bayu Wei akan urus. Ku suruh dia pergi. Takkan ganggu kalian lagi. Jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Memang sudah sangat larut. Istirahat dulu ya. Pulihkan tenaga. Besok masih ada urusan perusahaan. Baik. Kalau begitu, permisi. Tapi ingatlah, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu dan Xing Chen. Takkan kubiarkan kalian tersakiti. Ziyi, Xing, tunggu dulu. Yan Chen, terima kasih atas semua perhatianmu. Aku dan Xing Chen pergi dulu untuk sementara. Jangan cari kami. Semoga kau baik-baik. Segera kerahkan semua koneksi yang kita punya. Temukan Ziyi dan Xing. Kemanapun mereka pergi, berapapun biayanya, kalian harus menemukan mereka. Song Zi, kalian mau kemana? Lai Ruowei, kenapa kau di sini? Kami mau kemana bukan urusanmu. Minggir. Itu bukan urusanku. Yang dia sekarang masih sangat marah padamu tahu. Dia sudah tahu bahwa kau bukan anak kandungnya. Dan sekarang pasti tak akan peduli kalian lagi. Bai Ruowei, tutup mulutmu. Xing anak Yan Chen atau bukan, itu bukan urusanmu dan bukan hakmu untuk bicara. Kau berani bicara sembarangan lagi, aku tak akan tinggal diam. Oh, begitu ya? Oh, silakan saja. Memangnya kau mau apa terhadap aku? Bai Ruowei, kau ini benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Aku bisa lebih dari ini. Bai Ruowei, kalau kau berani macam-macam lagi, aku benar-benar akan panggil polisi. Bayu Wei, mau apa lagi? Yan Chen, kau datang. Song Zi mau kabur bawa anak, aku cuma menahan mereka, dia malah mau memukulku. Bayu Wei, ku peringatkan, segera pergi dari sini. Kalau sekali lagi kulihat kau mengganggu mereka berdua, tak akan kumaafkan. Sudah kubilang, aku percaya Ziyi dan percaya Xing Chen itu anakku. Yan Chen, kau tak bisa begini padaku. Kau harus percaya padaku. lepaskan aku. Aku jalan sendiri. Direkturku, terima kasih sudah menolong kami. Kami akan pergi dengan sendirinya. Pergi? Kalian mau pergi kemana? Song Zi, kau memang begitu ingin meninggalkan aku ya? Direkturku, masalah di antara kita ini terlalu rumit. Aku rasa akan lebih baik kalau kita menjaga jarak satu sama lain. Jaga jarak katamu, ha? Song Zi. Aku begitu percaya padamu, begitu berusaha melindungi kalian berdua. Dan begini balasanmu, tanpa sepatah kata langsung bawa anak pergi. Kau pikirkan tidak aku khawatir? Pikirkan tidak Xing akan ketakutan? Aku hanya ingin menenangkan diri. Tenang,
Yang kau sebut tenang itu pergi tanpa pamit? Kau tahu tidak? Waktu aku tak bisa menemukan kalian, betapa khawatirnya aku. Aku hampir menjungkir balikan seluruh kota ini untuk mencari kalian. Ayo kita bicara dulu. Aku tahu. Kata-kata Bai Ruowei, laporan palsu itu membuatmu merasa tinggal di sini hanya akan menyusahkanku. Tapi tak kusangka, saat ada masalah, yang pertama kau pikirkan bukan bersandar padaku, tapi lari dariku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Maafkan aku, Yan Chen. Maaf ya. Aku memang kurang berani. Seharusnya aku tak hanya lari. Tidak akan lagi. Tenang saja. Walau langit runtuh sekalipun, selama ada aku, kau cukup tetap tinggal di sisiku. Laporan dari lembaga berwenang yang ditunjukkan Bai Ruowei hari ini. Bagaimana hasilnya? Sudah selesai diselidiki. Laporan pemeriksaan ini berasal dari sebuah pusat pemeriksaan swasta yang bernama Kangjian. Di permukaan semua prosedurnya tampak lengkap, namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, ternyata pusat ini memiliki riwayat berkali-kali memalsukan dan memanipulasi data. Saat ini sudah diawasi pihak berwenang, dalam kondisi setengah beroperasi. Nona Bai Ruowei, melalui seorang perantara, membayar biaya yang sangat tinggi agar lembaga tersebut menerbitkan laporan tes DNA palsu untuk kepentingannya. Sudah kuduga, dia memang tidak segan mengeluarkan uang besar. Saat itu, petugas layanan kamar di lantai itu pada waktu itu sudah mengakui. Malam itu Nona Bai diam-diam memberinya sejumlah uang besar, menyuruhnya mengawasi kamar Anda, Prestir. Dan setelah Anda masuk kamar, dia disuruh mencari cara menunda siapapun yang mungkin datang mengganggu, terutama Nona Bai sendiri. Mau apa? Menurut ingatan petugas kamar, rencananya tampaknya setelah obat bekerja dan kesadaran Anda menurun, dia akan masuk sendiri ke kamar. Menciptakan fakta jadi, hanya saja kebetulan, Nona Song lebih dulu mendobrak pintu kamar Anda. Hebat, Bai Ruowei. Yang menaruh obat itu dia, yang memanfaatkan kelemahan orang dia, dan yang mengusir Ziyi serta anaknya juga dia. Dikira aku bisa dipermainkan? Saksi dan bukti sudah lengkap. Apakah bisa kita? Jangan buru-buru. Membongkarnya sekarang terlalu mudah baginya. Bukankah dia suka berakting? Bukankah dia mengandalkan dukungan samar ibuku? Biarkan dia terus berakting. Suruh orang mengawasinya ketat. Kumpulkan semua bukti, termasuk bukti dia menyuruh orang mengganggu studio Ziyi. Juga, atas namaku, hubungi 3 lembaga tes DNA paling top dalam dan luar negeri. Pesan layanan rumah. Waktunya ditetapkan pada 3 hari. 3 hari lagi, tes DNA lagi, Prestir. Bukankah Anda sudah percaya Nona Song dan Tuan Muda Xing Chen? Yang kuinginkan bukan sekadar satu laporan yang membuktikan Xing Chen anakku. Aku ingin di depan semua orang, terutama di depan ibuku dan Bai Ruowei, dengan cara yang paling otoritatif dan paling tak terbantahkan, menghancurkan kebohongannya hingga berkeping-keping. Lagi pula, Bai Ruowei berani kurang ajar begitu cuma karena keluarga Bai masih menopangnya. Dia pikir ini pertengkaran antar wanita, dan aku takkan pakai cara bisnis. Kali ini ku buat paham. Menyentuh orang-orang harganya, dan dia tak sanggup menanggungnya. Dipahami, Prestir. Saya akan bantu semuanya. Percayalah, 3 hari lagi. Ada pertunjukan bagus? Selama aku tidak ada, pastikan keamanan mutlak Ziyi dan Xing Chen. Bai Ruowei, biarkan dia tinggal sementara. Tapi dia hanya boleh berada di kamar tamu lantai 1 dan area umum. Lantai 2 ke atas, tanpa izinku, selangkah pun tidak boleh naik. Baik. Yan Chen? Hei, ku dengar Ruowei tinggal di sini. Datang melihat. Ini pasti Nona Song, ya? Bibi, kenapa datang sepagi ini ya? Silakan duduk. Ini dia, Nona Song Ziyi ini. Nyonya Gu, salam. Salam kenal. Yan Chen, ya? Soal tes DNA itu, sebenarnya ada apa sih? Ku dengar dari Ruowei. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman. Bibi, saya juga demi menjaga keturunan keluargaku. Tes DNA sebelumnya mungkin agak terburu-buru, jadi wajar menimbulkan kekhawatiran. Saya khawatir Yan Chen ditipu orang yang tidak bertanggung jawab. Tuh, tidak ada kesalahpahaman. Xing Chen itu anakku, soal ini aku yakin sepenuhnya, tanpa keraguan. Soal laporan tes, aku sudah mengatur pakar lebih otoritatif. 3 hari lagi mereka datang langsung. Sebelum hasilnya keluar, kuharap rumah ini tetap tenang. Jangan ada lagi kabar tanpa dasar. Baiklah, kita lihat hasilnya 3 hari lagi. Tapi Yan Chen, pintu keluarga Gu tidak mudah dimasuki begitu saja. Gulen, apalagi kalau ada anak kecil.
Nona Song, ku dengar kamu punya studio desain sendiri yang kamu buka. Benar, Nyonya Gu, betul. Kali ini pulang, saya sangat terhormat. Ikut tender proyek taman baru, Gu. Dan menang. Saya akan selesaikan proyek ini dengan kemampuan profesional. Anak muda punya karir sendiri, itu bagus. Tapi karena tinggal di keluarga Gu, ada aturan yang harus dipatuhi. Yan Chen, terserah kamu mau atur bagaimana. Baik, Bu. Mengerti. Betul ya? Nona Song, mulai sekarang kita sekeluarga. Kalau ada yang tidak kamu tahu, Terima kasih. Tapi aku rasa, Yan Chen akan mengajariku. Prestir, Nyonya besar. Tim pengambilan sampel dari lembaga otoritatif sudah tiba. Seluruh proses pengambilan sampel akan direkam video. 3 lembaga akan melakukan tes secara independen dan menghasilkan 3 laporan yang saling dapat diverifikasi. Mulai saja. Prestir, sampel akan segera diantar petugas khusus ke 3 lembaga untuk diuji. Paling cepat 24 jam, paling lambat 48 jam. Laporan elektronik akan dikirim ke email transkripsi Anda. Laporan cetak juga akan menyusul. Baik, Prestir. Yan Chen, tunggu dulu. Ini tak berlebihan kan? Tidak perlu sewa ini, suratnya. Justru karena penting, harus sampai telah. Supaya tidak ada yang mencari-cari alasan nanti. Dan mengaburkan kebenaran. Prestir, lapor. Nyonya besar, hasilnya sudah keluar. Laporan dari 3 lembaga sudah diterima. Katakan. Lembaga pertama mendukung bahwa Tuan Gu Yanchen adalah ayah biologis Song Xingchen. Probabilitas hubungan ayah anak lebih dari 99,99%. Kesimpulan dari lembaga kedua mengonfirmasi bahwa Tuan Gu Yanchen dan Song Xingchen memiliki hubungan darah kandung. Kesimpulan dari lembaga ketiga berdasarkan analisis penanda genetik DNA, ditetapkan bahwa Gu Yanchen dan Song Xingchen adalah ayah dan anak kandung. Bai Ruowei, apa lagi yang bisa kau katakan? Ruowei, kamu. Awalnya aku pikir kamu hanya agak manja sedikit saja, tapi hatimu tidak buruk. Tapi tak kusangka. Demi mencapai tujuanmu, kau ternyata berani-beraninya menghalalkan segala cara seperti ini. Bibi, Yan Chen, tolong dengarkan. Aku tahu aku salah. Aku mohon maafkan. Maafkan aku kali ini. Demi persahabatan keluarga kita selama bertahun-tahun, aku tidak berani lagi. Memaafkan, Bai Ruowei, kau bilang maaf. Luka yang kau timbulkan pada Zi dan Xingchen bisa dihapus hanya dengan kata khilaf sesaat. Kau sudah melewati batasku. Mulai sekarang, semua kerjasama antara Gu Group dan keluarga Bai dihentikan total dan dilikuidasi. Soal pemalsuanmu terhadap dokumen, fitnah bisnis, serta tindakan pelanggaran ilegal lainnya akan kuserahkan sepenuhnya kepada tim pengacaraku untuk ditangani. Keluarga Bai, bersiaplah menanggung semua konsekuensinya. Asisten Chen, tolong antar dia keluar. Antar dia pulang dan sampaikan pesanku. Pengawal, kemari. Yan Chen, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Nona Song. Zi, ya. Sebelumnya, aku hanya mendengar satu sisi saja. Jadi, membuatmu merasa tertekan dan menderita. Kamu kan ibu Xingchen. Dan pilihan hati Yan Chen. Mulai sekarang ya, di sini adalah rumahmu sendiri. Terima kasih banyak, Nyonya Gu. Sungguh. Kok masih panggil Nyonya Gu sih? Sudah waktunya ganti panggilan dong, sayang. Ibu, Bu. Nah, bagus. Anak baik, pintar. Mulai sekarang ya, kita semua sudah jadi keluarga. Jalani hidup baik-baik. Kesuksesan taman baru bukan hanya karena akan menjadi landmark kota baru, tapi juga konsep desain yang terkandung di dalamnya. Dan ini tak bisa dipisahkan dari konsep desain yang dibawa desainer utama kami, Ziyi. Setiap garis berjiwa di atas kertas, setiap ruang kosong penuh kreativitas adalah bukti kerja kerasmu. Hari ini di sini, di hadapan orang terpenting dalam hidupku. Satu hal lebih penting. Hal ini sudah terlambat 6 tahun. Dan aku mencari, menunggu 6 tahun.
Ziyi, dengarkan. Kebetulan 6 tahun lalu mempertemukan kita. Itu adalah takdir. Hadiah paling mendebarkan bagiku. 6 tahun terpisah. Waktu terasa begitu panjang. Namun di setiap terbit terbenamnya matahari, aku semakin dalam menyadari bahwa di dalam hidupku, aku tak bisa tanpamu. Cincin, hadiah paling berharga dari kita. Bintang yang menghubungkan masa lalu dan masa depan kita. Dan kau. Satu-satunya cinta sejatiku dalam hidup. Separuh jiwa yang hilang dariku. Menikahlah denganku. Maukah kau? Biarkan aku dengan sisa hidupku. Menebus semua waktu yang terlewat, menjaga setiap mimpimu, memberi kau dan Xingchen sebuah rumah yang selamanya utuh dan bahagia. Tempat pulang di mana aku menunggumu. Aku bersedia. Tuan Gu Yanchen, apakah Anda bersedia menikahi Nona Song Ziyi sebagai istri Anda? Baik dalam suka maupun duka. Miskin atau kaya. Dalam keadaan sehat maupun sakit, tetap senantiasa mencintainya, menghargainya, dan menjaganya selalu. Hingga akhir hayat. Aku bersedia. 3 kata ini sudah kulatih jutaan kali dalam hati. Maka Nona Song Ziyi, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Gu Yanchen, baik dalam suka maupun duka? Dalam miskin atau kekayaan, dalam sehat atau sakit, tetap senantiasa mencintainya. Menghargainya, hingga di akhir hayat nanti. Aku bersedia ya. Silakan kedua, mempelai, bertukar cincin sebagai saksi ikrar pernikahan. Aku Gu Yanchen bersumpah. Mulai sekarang, dengan seluruh jiwa dan hidupku, aku akan mencintai istriku. Song Ziyi, dan akan senantiasa menjaga putraku, Song Xingchen. Sudah malam, belum tidur? Tidak bisa tidur. Mungkin si kecil lagi bergerak di dalam. Coba kamu pegang dan rasakan. Terasa ya, dia sedang menyapa papanya tuh. Tadi bilang ke Xingxing, dia bakal punya adik laki-laki atau perempuan. Dia senang sekali menggambar keluarga kita berempat, bahkan bilang mau ajari adiknya main Lego. Dia benar-benar makin mirip denganmu ya. Si kecil ini lebih hebat dari papanya. Ziyi, hei. Terima kasih, sudah mau kembali lagi ke sisiku. Terima kasih. Memberiku Xingchen ini. Terima kasih. Membawa 1 anak lagi. Terima kasih, sudah memberiku keluarga yang utuh ini. Yanchen, ya. Aku juga berterima. Terima kasih atas ketegaranmu selama ini. Terima kasih atas kepercayaanmu padaku. Yang memberi aku dan juga Xingchen sebuah. Juga bayi kita nanti, pelabuhan yang paling kokoh. Aku ingat hari-hari gelap itu dulu. Ingat bagaimana aku membawa Xingchen menghadapi dunia ini sendirian, dan ingat saat Gu Yanchen muncul kembali dalam hidupku. Pergulatan batin dan ketakutan yang kurasakan, juga ku ingat kesabarannya, perubahannya, bagaimana dia perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, berusaha merebut kembali kepercayaanku yang sudah hancur. Bagaimana dia akhirnya menjadi sosok ayah yang sejati di dalam hati Xingchen. Ziyi, dengar. Aku mencintaimu dari masa lalu, sekarang, hingga masa depan. Selamanya mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Istriku sayang. Besok Xingchen bangun, pasti langsung berlari tanya, semalam adik baik tidak? Anak itu selalu bersikeras, bilang adik perempuan. Hari yang baru, pasti akan selalu ada cerita baru yang menanti. Tapi apapun yang berubah di dunia ini, ada hal-hal tertentu yang tak berubah. Seperti Seperti keluarga, seperti tangan kita yang bertautan.